Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmasari dengan NIM 64241989, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Pada bab 1 saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Makalah ini dilatar belakangi dengan yang pertama, kepemimpinan berperan penting dalam keberhasilan organisasi. Yang kedua, PT Pertamina Persero merupakan BUMN strategis di sektor energi. Yang ketiga, organisasi besar dan kompleks membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan adaptif, dan diperlukan analisis tipe, karakter, dan budaya kepemimpinan di Pertamina. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe kepemimpinan apa saja yang diterapkan di PT Pertamina Persero. Yang kedua, bagaimana ciri dan karakteristik kepemimpinan yang terdapat di PT Pertamina Persero. Yang ketiga, bagaimana kultur dan budaya kerja yang berkembang di PT Pertamina Persero. Dan yang keempat, teori kepemimpinan apa saja yang diterapkan dalam praktik kepemimpinan di PT Pertamina Persero. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis tipe kepemimpinan yang diterapkan di PT Pertamina. Yang kedua, untuk mengidentifikasi ciri dan karakteristik kepemimpinan di PT Pertamina. Lalu untuk memahami kultur dan budaya kerja yang diterapkan dalam lingkungan PT Pertamina. Dan untuk menganalisis teori kepemimpinan yang digunakan dalam praktik manajemen dan kepemimpinan di PT Pertamina. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 yang berisi pembahasan dari makalah saya. Diawali dengan membahas konsep dasar kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan dalam poin ini saya ambil dari dua pakar ahli, yaitu Peter J. Nordhaus pada tahun 2017 dan Wijono pada tahun 2018. Peter J. Nordhaus dalam bukunya berjudul Kepemimpinan Teori dan Praktek menjabarkan kepemimpinan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi individu atau seseorang terhadap suatu kelompok guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Wijono, kepemimpinan adalah upaya pemimpin untuk mencapai tujuan individu atau organisasi. Lalu ruang lingkup kepemimpinan dikemukakan oleh Sulistya tahun 2022. Ruang lingkup kepemimpinan mencakup: yang pertama, kepemimpinan meliputi penggunaan pengaruh bahwa semua hubungan dapat melibatkan pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan mencakup pentingnya proses komunikasi, kejelasan dan keakuratan dari komunikasi mempengaruhi perilaku dan kinerja pengikutnya. Yang ketiga, kepemimpinan memfokuskan pada tujuan yang dicapai, dan pemimpin yang efektif harus berhubung dengan berbagai tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Lalu slide berikutnya, paradigma dan fisiologi. Umumnya paradigma kepemimpinan terdiri dari yang pertama, kepemimpinan klasik atau tradisional, dua, kepemimpinan humanistik, ketiga, kepemimpinan transformasional, yang keempat, kepemimpinan transaksional, yang kelima, kepemimpinan partisipatif atau kolaboratif, yang keenam, kepemimpinan adaptif dan situasional. Lalu elemen utama dalam filosofi kepemimpinan meliputi yang pertama, nilai atau value, yang kedua, prinsip atau prinsip, yang ketiga, tujuan atau purpose, yang keempat, pendekatan atau approach. Selanjutnya, fungsi dan peran. Menurut Fetzel Rifai, tugas kepemimpinan secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi instruktif, yaitu bersifat satu arah. Yang kedua, fungsi konsultatif, yang proses interaktifnya terdiri dari dua individu. Yang ketiga, fungsi partisipatif, yang melibatkan upaya seorang pemimpin untuk merangsang dan memfasilitasi partisipasi aktif dari orang lain. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan perlimpahan wewenang untuk membuat atau menetapkan keputusan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Lalu ada peran kepemimpinan yang terdiri dari yang pertama, sebagai motivator, yang kedua, memperhatikan sisi kemanusiaan, tiga, fokus pada tugas tim, empat, mengelola konflik, lima, meningkatkan semangat kerja tim. Selanjutnya, kecerdasan kepemimpinan. Dalam kepemimpinan modern, kecerdasan tidak hanya bersifat intelektual, tetapi mencakup yang pertama, kecerdasan finansial atau FQ. Dalam konteks kepemimpinan, kecerdasan finansial tidak hanya dimaknai dengan kemampuan memahami angka, tetapi juga kemampuan menerjemahkan informasi keuangan menjadi keputusan strategis. Yang kedua, kecerdasan adversity atau AQ. Dinilai AQ pertama kali diperkenalkan oleh Paul G. Stolz tahun 1997. Kecerdasan adversitas yaitu adversity merupakan kemampuan individu dalam menghadapi, mengatasi, serta bertahan di tengah tekanan, rintangan, dan situasi yang tidak pasti. Yang ketiga, kecerdasan nalar atau IQ. Menurut Susilawati dan Purwanda, kecerdasan inteligensia atau IQ adalah kemampuan manusia untuk
memecahkan masalahnya dalam bidang gagasan atau ide cemerlang. Yang kelima, kecerdasan spiritual atau ESQ merupakan kecerdasan untuk memahami dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Lalu kecerdasan emosional spiritual atau ESQ. Kecerdasan emosional spiritual merupakan perpaduan antara emosional kuantian atau EQ dan spiritual kuantian atau SQ yang berfungsi membentuk karakter pemimpin yang tidak hanya cerdas secara emosional tetapi juga memiliki kedalaman nilai, makna, dan integritas spiritual. Tipe kepemimpinan yaitu yang pertama kepemimpinan paternalistik yang bersifat melindungi, yang kedua kepemimpinan karismatik bersifat personal, inspiratif, visioner, dan berwibawa, tiga kepemimpinan demokratis bersifat penyelamat dan pelindung, empat kepemimpinan laissez-faire bersifat bebas dan delegatif, lima kepemimpinan militeristis bersifat militer. Studi kasus kepemimpinan pada PT Pertamina. Selanjutnya kita akan bahas ke studi kasus. Perusahaan yang saya jadikan sebagai studi kasus adalah PT Pertamina yang sudah sangat dikenal. PT Pertamina tidak menggunakan satu tipe saja, melainkan kombinasi. Yang pertama, kepemimpinan paternalistik, yang kedua kepemimpinan karismatik, yang ketiga kepemimpinan laissez-faire. Namun tidak semua PT Pertamina menerapkan kepemimpinan ini. Jadi dan karakter kepemimpinan pada PT Pertamina terdiri dari yang pertama berorientasi pada kesejahteraan karyawan, dua memiliki kewibawaan dan ketegasan, tiga terbuka terhadap masukan, empat menjunjung disiplin dan kepatuhan, lima memberi kepercayaan secara terukur. Kultur dan budaya kerja Pertamina dilandasi oleh nilai inti BUMN akhlak. Yang pertama amanah, dua kompeten, tiga harmonis, empat loyal, lima adaptif, 6 kolaboratif, 7 menekankan profesionalisme dan keselamatan kerja, 8 mendorong kerjasama dan adaptasi perubahan. Teori kepemimpinan yang diterapkan oleh Pertamina diantaranya yang pertama kepemimpinan transformasional, yang kedua situasional, 3 birokratis, 4 kombinasi teori menjaga stabilitas dan kinerja organisasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdiri dari yang pertama meningkatkan loyalitas dan semangat kerja, 2 stabilitas organisasi terjaga, 3 budaya kerja profesional dan disiplin, 4 mendukung keberlanjutan perusahaan. Namun di balik kelebihan ada kekurangan kepemimpinan dalam Pertamina, yaitu motivasi pimpinan belum merata, 2 struktur birokrasi memperlambat komunikasi, 3 perbedaan karakter karyawan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Setelah mempresentasikan pendahuluan dan pembahasan, akan saya lanjutkan mengenai kesimpulan dan saran dari makalah saya. Berdasarkan pembahasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kepemimpinan Pertamina bersifat adaptif dan kombinatif. Tipe dominan, paternalistik, karismatik, dan laissez-faire terbatas. 3 didukung budaya akhlak, dan 4 kepemimpinan berperan penting dalam kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Adapun saran atau rekomendasi saya mengenai kepemimpinan pada Pertamina adalah yang pertama memperkuat kepemimpinan karismatik dan transformasional, meningkatkan komunikasi dua arah, penerapan laissez-faire secara terkontrol, dan yang terakhir pengembangan kompetensi kepemimpinan berkelanjutan. Demikian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai karakteristik kepemimpinan di PT Pertamina Persero. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.